Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Aryani dengan 3 digit NIM terakhir 059 dari Prodi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat dengan tema kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman. Dalam makalah yang telah saya buat terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada makna kerukunan dan toleransi antar umat beragama, yang kedua ada konsep Islam dalam perspektif kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga ada membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Untuk materi yang pertama ada makna kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Secara etimologis, kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu ruknun, yang berarti tiang, dasar, sila, jamak yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata arkan diperoleh pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kerukunan hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut, maka kerukunan adalah suatu yang ideal dan didapatkan oleh setiap masyarakat. Secara luas, bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang, walaupun mereka berbeda secara suku, agama, dan golongan. Kemudian, toleransi diartikan dengan saling memikul, memberi tempat kepada orang lain, meskipun kedua belah pihak tidak sependapat. Adapun langkah-langkah untuk mencapai kerukunan tentu saja memerlukan proses, waktu, serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sama, serta tolong-menolong dalam umat beragama. Materi yang kedua ada konsep Islam dalam perspektif kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu bekerja sama dengan orang lain dan saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Hal ini menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan dan toleransi di antara umat beragama, baik yang seagama maupun berbeda agama. Bentuk kerukunan umat beragama yang sesuai dengan konsep Islam, yakni yang pertama ada kerukunan intern umat seagama. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting di dalam Islam. Persaudaraan di antara umat beragama merupakan kunci sukses dalam membangun sebuah bangsa, terutama dalam mewujudkan jiwa nasionalisme dan persatuan dalam keberagaman. Esensi dari persaudaraan seagama adalah terletak pada bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab, dan merasa senasib sepenanggungan. Rasulullah SAW mengilustrasikan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ibarat bangunan. Maksudnya, antara satu mukmin dan mukmin yang lain saling membutuhkan. Untuk itu, persaudaraan harus tetap terjaga dan terbina dengan baik. Yang kedua ada kerukunan antar umat beragama. Memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam masyarakat tidak hanya diterapkan dalam kalangan muslim saja, akan tetapi dapat diaplikasikan juga pada masyarakat non-muslim. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang pemeluk agamanya berbeda, sudah tentu masing-masing agama tersebut mempunyai akidah sendiri yang dalam beberapa hal tidak mungkin dapat menjadi satu. Namun dengan kerukunan dan sikap toleransi, maka akan terbina persatuan meskipun ada perbedaan dalam keyakinan. Dalam Islam tidak ada satu ayat dalam Al-Quran dan tidak ada satu hadis pun yang mengorbankan semangat kebencian, permusuhan, pertentangan, atau segala bentuk perilaku negatif, represif yang mengancam stabilitas dan kualitas kedamaian hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala
antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun 109 ayat 1-6. Dalam surat Al-Kafirun menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam beragama untuk saling tukar-menukar antara agama Islam dengan di luar Islam atau non-Muslim, tetapi harus saling berpegang teguh dengan agama masing-masing tanpa mengganggu agama lain, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa perintah untuk melindungi orang-orang selain Muslim seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Kaum Yahudi dan Nasrani yang jumlahnya sedikit dilindungi baik keamanannya maupun dalam beribadah. Kaum muslimin dianjurkan untuk bisa hidup damai dengan masyarakat sesamanya meskipun berbeda dalam keyakinan. Materi yang ketiga ada kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Adapun agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia sekarang ini adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan tersebut, apabila tidak terpelihara dengan baik, bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kerukunan, kedamaian, dan toleransi guna mewujudkan sikap saling menghormati dan menghargai dan saling tolong-menolong. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan keberadaan orang lain dan hal ini akan terpenuhi jika terdapat jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman guna membangun nilai-nilai kerukunan di tengah masyarakat Indonesia. Simbol Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi substantif umat beragama di Indonesia. Semua agama mengajarkan kebaikan untuk hidup rukun dan toleransi. Maka dari itu pentingnya meningkatkan rasa cinta tanah air dan menguatkan wawasan kebangsaan di tengah dinamika zaman yang terus berubah, dengan cara memupuk kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Karena di dalam masyarakat terdapat berbagai macam keyakinan dan pandangan hidup berbeda-beda, dari perbedaan tersebut akan ditemukan kekuatan yang membentuk suatu persatuan dalam keberagaman. Melalui penguatan wawasan kebangsaan yang pluralistik, diharapkan bangkit dan tumbuhnya rasa saling menghormati sesama anak bangsa, rasa menghormati dan menghargai sesama umat beragama tanpa membedakan gender, etnik, budaya, dan keyakinan agamanya masing-masing. Diharapkan wawasan kebangsaan di kalangan umat beragama akan lebih terbina, lebih termotivasi sehingga masyarakat Indonesia dapat berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam menumbuh kembangkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama harus berpegang teguh melaksanakan ajaran agama dengan baik, maka akan tercipta kerukunan yang baik antara pemeluk umat beragama, serta akan terhindar dari pertentangan, perselisihan, atau bentrokan yang dapat mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional. Sehingga masyarakat di Indonesia supaya menanamkan sejak dini pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, sehingga terciptanya kehidupan yang aman, nyaman, dan sejahtera. Sekian presentasi dari makalah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.